Saban malam Selasa, ia akan mendatangi sebuah pohon beringin di ujung kampungnya untuk bertemu dengan tuyul peliharaannya. Istri Suprapto menjerit bukan main. Perutnya seperti mengalami sesuatu aneh, padahal baru 7 bulan. Lalu Suprapto mendatangi pohon beringin dan ingin bertemu tuyul peliharaannya. Dia merasa tuyul peliharaannya yang melakukan itu semua kepada istrinya. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan bawakan lagi kisah tentang horor, mistis, supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, untuk sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat kontennya. Nah, kali ini Bang Nando akan membawakan lagi kisah tentang pesugihan memelihara tuyul yang tak sengaja ada tumbal yang dikorbankan. Tanpa berlama-lama, langsung masuk saja ke videonya. Kisah pesugihan tuyul. Tak sengaja korbankan janin sebagai tumbal. Suprapto memang sengaja memelihara tuyul untuk pesugihan. Ia ingin kekayaannya terus bertambah sepanjang waktu. Saban malam Selasa, ia akan mendatangi sebuah pohon beringin di ujung kampungnya untuk bertemu dengan tuyul peliharaannya. Di bawah pohon beringin nan rindang itu, Suprapto akan mengambil sekarung uang dari tuyulnya dan ditukarkan dengan ayam hitam. Katanya, ayam hitam itu adalah kesukaan si tuyulnya. Kalau sekali saja si tuyul tak diberikan tumbal, konon ia akan mengamuk dengan memakan janin orang. Suprapto tentu tidak mau mengambil resiko itu. Ia lebih baik membeli, bahkan berternak ayam hitam atau ayam cemani untuk tumbalnya. Pasalnya, istri Suprapto sedang hamil 7 bulan. Jelas, suami mana yang mau anaknya diambil? Tepatnya diambil oleh setan. Usai mendapatkan uang dari si tuyul, Suprapto girang bukan main. Ia selalu merasakan kegirangan yang sama tiap kali menerima setoran dari peliharaannya. Biasanya, lembaran demi lembaran, uang itu akan disimpan di tempat-tempat yang tersembunyi oleh Suprapto. Meski memelihara tuyul, Suprapto adalah orang yang pelitnya bukan main. Jangankan kepada orang lain, ia juga pelit kepada diri sendiri. Urusan pakaian saja, ia tak pernah mau membeli. Kadang-kadang, uangnya dicuri diam-diam oleh putra satu-satunya yang sudah berusia 20 tahunan. Biasanya, si anak mengambil uang pesugihan itu di bawah kasur atau di selipan baju yang ada di lemari. Sekitar 100 atau 200 ribu selalu ia culik. Urusan istrinya jelas-jelas tak diperhatikan sama sekali. Sejak kawin dengan Suprapto, istrinya sudah total berhenti dandan. Masalahnya, mana mau Suprapto memodali biaya untuk persolekan istrinya yang kian hari kian mahal. Dilihat-lihat, sepertinya Suprapto bukannya cari uang untuk kaya, tetapi ia memang terobsesi dengan duit bergepok-gepok. Barangkali Suprapto merasa kesenangannya terpenuhi kalau melihat lembaran uang yang jumlahnya banyak. Seperti biasanya, malam Selasa akan menjadi malam kesuksesan untuk Suprapto. Dengan keadaan sudah serba bersih, sudah mandi, sudah mengenakan pakaian yang baru saja ia ambil dari lemari, Suprapto mendatangi pohon beringin yang biasanya ia datangi. Lagi-lagi, ia girangnya bukan main.
melihat sekarung uang yang bergepok-gepok. Mata Suprapto melotot bukan main. Tanpa basa-basi, saking fokusnya dengan uang yang dia dapatkan, ia tinggalkan saja ayam hitam di hadapan si tuyul. Memang begitu kebiasaan Suprapto. Suprapto tak pernah mau berinteraksi dengan tuyul peliharaannya. Ia tak butuh tuyulnya, tetapi butuh uangnya. Makanya, tuyul peliharaan Suprapto tak dihiraukannya sama sekali, selain meninggalkan ayam hitam untuknya. Dibawalah uang tersebut oleh Suprapto. Sesampainya di rumah, ia merapikan gepokan-gepokan uang itu yang sangat banyak di beberapa tempat. Tak hanya di lemari dan di bawah kasur. Suprapto ternyata juga mengubur uang-uangnya di pot-pot bunga ataupun di halaman rumah. Kebiasaan yang aneh yang dimiliki Suprapto. Setelah selesai menyembunyikan seluruh uangnya, Suprapto duduk menonton televisi dengan hati yang gembira. Kebetulan mentalnya akan uang sudah terpenuhi. Kini, ia hanya menunggu Selasa selanjutnya. Tak lama berselang, tiba-tiba istri Suprapto menjerit bukan main. Perutnya seperti mengalami sesuatu. Aneh, padahal baru 7 bulan. Apakah bayi Suprapto kan lahir sebelum usia 9 bulan? Suprapto tidak mau memikirkan hal itu. Yang pasti, ia mesti menyelamatkan istrinya terlebih dahulu sembari mencari tahu apa yang terjadi. Seketika, ia berlari menuju kamar di mana sang istri berada. Saat Suprapto menghampirin, ia kaget bukan main karena sudah banyak darah bercecer bergelimang di lantai dan di kasur, dan sang istri tampak tertidur lemas dengan wajah yang pucat. Dengan sigap, ia memeriksa perut istrinya. Tak mau berlama-lama, ia membawa istrinya ke klinik terdekat. Ia gotong istrinya meski berat. Lalu dibawanya istrinya ke sebuah klinik yang jauhnya sekitar 15 menit dari rumahnya. Sesampainya di sana, sang istri buru-buru dirawat oleh pihak rumah sakit. Kata dokter, Suprapto tidak boleh ikut istrinya ke ruang operasi. Ya, istrinya akan segera dioperasi agar semuanya kembali membaik. Mau tidak mau, Suprapto menurut. Ia hanya duduk sendiri di bangku rumah sakit yang tak jauh dari ruangan istrinya. Sekitar 1 jam setelahnya, dokter keluar dan mengatakan sesuatu yang janggal kepada Suprapto. "Bapak Suprapto, boleh ikut saya?" Setelah itu, dokter mengatakan sesuatu. "Mengapa Bapak melakukan ini?" "Maksudnya gimana, Dok? Aku nggak ngerti," kata Suprapto. Usia kandungan sudah 7 bulan. Sudah tidak bisa lagi diaborsi. Luka bekas aborsi yang dia alami oleh istri Bapak sangat berbahaya. Bahkan, kami baru ini melihat luka bekas operasi seperti itu. "Apa? Aborsi dokter bilang?" kata Suprapto dengan sedikit teriakan. Tak butuh lama, ia mengingat sesuatu. Ia ingat sebuah wejangan bahwa jika tuyul peliharaannya tak diberikan makanan atau ayam hitam, maka akan mengambil nyawa seorang bayi. Namun, jika diingat, Suprapto sudah memberikan ayam hitam kepada peliharaannya. Lalu, Suprapto mendatangi pohon beringin dan ingin bertemu tuyul peliharaannya. Dia merasa tuyul peliharaannya yang melakukan itu semua kepada istrinya. Setelah sampai pohon beringin itu, dia bertanya kepada tuyulnya tentang kejadian yang baru saja terjadi. "Tuyul, aku sudah memberikan ayam hitam itu kepadamu minggu lalu. Kenapa kau masih melakukan itu kepada istriku?" Lalu tuyul itu menjawab, "Kau dijebak.
Itu bukan aku. Aku datang malam itu dan kau tidak ada di sana." "Apa? Kau berbohong?" kata Suprapto. "Tidak, itu memang benar bukan aku," kata si tuyul. "Ada seseorang yang membencimu dan mengutus tuyul peliharaannya untuk mengecohmu, agar aku tidak menerima ayam hitam darimu." Seketika itu, Suprapto melamun. Ia menangis. Menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Sejurus kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Itulah akhirnya dilakukan Suprapto berhari-hari. Selain hanya menangis, tertawa, banyak tetangga yang mengaku melihat Suprapto kerap mengulang-ulang dialog tentang ayam, tuyul, dan dirinya yang dijebak oleh tuyul lain. Ia berbicara sendiri, lalu menjawab sendiri. Bulan lalu, istri Suprapto meninggal akibat kehabisan darah karena keguguran dan luka aborsi yang menganga lebar. Hingga kini, tak ada yang tahu penyebab keguguran dan luka aborsi yang misterius yang dialami oleh istri Suprapto. Rumor mengatakan Suprapto menumbalkan janinnya untuk pesugihan dan menjadi gila karena ia tidak menyangka bahwa itu akan merebut nyawa istrinya. Itu hanya rumor, tak ada yang tahu kepastiannya. Putranya kini mendekam di dalam sel akibat kedapatan mencuri onderdil motor di rumah-rumah warga. Katanya, putra Suprapto bisa-bisa divonis 5 tahun penjara karena perbuatannya. Selesai. Pesan-pesan moral yang bisa kita ambil atau yang kita bisa pelajari dari kisah Suprapto ini adalah memang zaman sekarang sangat sulit untuk mencari uang, yang mana lowongan kerja sedikit. Mata uang Indonesia sudah hancur gara-gara inflasi. Mungkin beberapa alasan yang mendorong niat Suprapto untuk mencari uang dengan tidak halal. Yang pertama mungkin kebutuhan ekonomi. Tekanan finansial yang begitu mendesak bisa membuat seseorang merasa terpaksa untuk mencari uang yang cara tidak halal. Yang kedua mungkin keserakahan. Seperti Suprapto, sebenarnya dia tidak mencari uang untuk kekayaan, tetapi untuk obsesi punya uang bergepok-gepok. Inilah keserakahan yang membuat dia terlena dengan kenikmatan itu. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran moral atau agama. Kurangnya pemahaman atau kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan agama bisa membuat seseorang tidak bermasalah melakukan hal yang salah ataupun hal yang tidak halal. Memilih jalan yang benar dan halal mungkin memerlukan banyak usaha dan waktu untuk dikorbankan. Namun, penting untuk diingat bahwa mencari nafkah dengan cara halal dan jujur adalah yang terbaik untuk jangka panjang, dari segi moral, hukum, maupun kesejahteraan pribadi dan sosial. Sampai sini dulu pertemuan kita teman-teman Sobat Frekuensi Fobia. Aku mau mengingatkan kalian lagi, jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.